apa ya Mbak, terlalu nyaman itu gak baik kan? Woi, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haduh, ketemu lagi di Pasdo Podcast Dodolan. Nah, kali ini aku ada bersama Mimin Siti. Halo, assalamualaikum. Oke, Di, kita langsung nggak usah basa-basi lah ya. Oh, juga udah tahu gitu. Peran antagonis yang paling the best. Iya kan? Enggak. Peran antagonis. Oke. Di sini udah berapa lama sih? Udah 1 tahun lebih. Oh ya? Seriously? Masa sih? Iya Mbak. Bergabung bulan Juni atau Juli 2021 Kak. Beneran? Seriously? Iya Mbak. 1 tahun lebih? Iya 1 tahun lebih. Aku pikir baru setahun loh. Ya kan udah hitungan lebih tuh Mbak. Gak sampai mungkin Time so juga fast 4 ya. bulan lebih. Masa kamu 1 tahun lebih? Iya Mbak. Oh amazing, aku baru ngeh nih. Kayaknya itu baru-baru 1 tahunan gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu. Oh 1 tahun lebih. Iya, Oke, 1 tahun lebih. berarti udah banyak tuh ya kan lika-likunya gitu kan. Iya kan. Berarti ini pertanyaannya beda sama yang lain ya kan. Terus yang pertama adalah selama kamu 1 tahun di sini, 1 tahun lebih lah ya di sini. Lika-liku semacam apa sih yang bikin kamu tuh kayak down gitu kalau pas kerja di sini tuh? Kaliku mungkin yang bikin aku down itu ketika mungkin pekerjaanku yang terlalu mungkin numpuk, mungkin dari akunya yang terlalu nggak nata tugas-tugasnya, jadi kayak ketika hari mungkin pas akhir bulan jadi kayak numpuk banget gitu. Laporan-laporan yang numpuk-numpuk sebelumnya kan belum ada Mei toh, jadi laporanku sama data-dataku yang belum itu Banyak banget ya. Oke. Itu toh. Ya. Seriously? Ya. Oke. Kalau yang bikin kamu semangat kerja di sini tuh biasanya apa sih? Ya mungkin dari lingkungannya, dari anak-anaknya, apalagi kan ada teman-teman baru toh dari angkatan 2022 nih yang baru join. Anak-anaknya masih muda, jadi mungkin aku ikut-ikutan jadi semangat muda. Biasa tuh aku. Oke, kalau ngomongin berasa tua kalian tuh kamu sama anak-anak tuh beda berapa tahun sih? Ada yang 3 tahun sama 4 tahun. Oh ya, seriously? Oh, Aku kelahiran 2001. tenang, yang lebih tua di sini aku di sini, yang lebih paling tua di sini ya sepertinya saya ya. Kan owner, kan kita sebagai karyawan orang bawahan kan beda. Oke, apa perbedaannya antara generasi yang terbaru sama generasi yang dulu awal? Ya, What different? mungkin dari sikap mungkin kali ya. Dari cara mereka menghormati yang lebih tua. Terus? Yang menurut aku itu sih. Cara berkomunikasinya juga, kan kebanyakan anak-anak yang aku kenal ini jadi gak sengaja manggil, mungkin dari bahasa Jawanya kon, seharusnya kan lebih sopannya sampean atau pean gitu kan seharusnya. Tapi berarti kan kamu sudah mengalami beberapa generasi, 1 atau 2 lah ya, sekitar itu. Pergantian keluar masuknya orang yang juga beberapa kali pastinya gitu. Kalau perbedaannya antara yang tim kita yang dulu sama tim kita yang sekarang itu apa sih? Mungkin dari tim yang dulu aku lebih ke menutupi diri, mungkin ya gara-gara ada beberapa hal yang aku akhirnya terbuka. Cuma dari tim-tim yang lama mungkin aku lebih menutupi diri, jadi kayak nggak seberapa gumbul. Maksudnya gumbul itu Tapi bergaul ya, kita kumpul. ketimbang yang sekarang yang mungkin aku lebih nyaman aja sama anak-anak sih. Jadi lebih kondusif yang sekarang ya. Gampang diatur juga sama anak-anak yang sekarang. Oh, karena kamu lebih tua nih, jadi ngaturnya anak-anaknya lebih gampang nih. Ya juga sih buat. Oke, kalau itu kan berarti kayak pergantian dan sebagainya. Kalau ini, kalau perjalanan Dodolan sendiri berarti kamu sudah menyaksikan selama 1 tahun lebih. Menurutmu apa sih yang kurang dari Dodolan ini? Ya mungkin dari Dodolan yang kurangnya mungkin penambahan produk baru yang kayak lagi musim-musimnya, kan kemungkinan dari anak-anak yang udah
kasih saran produk-produknya, cuma kan kita belum nemu supplier yang cocok, yang bukan yang harganya yang cocok. Ya itu produk-produknya. Berarti kita harus update untuk produk baru ya. Oke. Terus apa sih yang perlu dibenahin di dodolan? Yang perlu dibenahin apa ya, komunikasi dari timnya mungkin. Oh, jadi ya, komunikasi antar tim belum bagus nih. Soalnya kan aku pribadi dari timku sendiri amburadul, atau dari komunikasinya sadar diri amburadul. Jadi sering ngelakuin kesalahan sih dari tim yang sendiri. Kan aku bagian tim admin, jadi sering ngelakuin kesalahan mungkin dari kurang detail, terus kurang teliti ngelakuin ini itu. Kurang komunikasi. Kurang komunikasi ya, berarti komunikasinya kurang bagus, dan aku rasa tuh tim admin itu bukan cuma komunikasi sih, tapi kalau kayak ya udah kita kalau udah terima tuh ya udah, tapi kalian nggak make sure lagi gitu. Yang pasti kan itu. Terus habis itu kalau kita ngomongin soal perjalanan dodolan, berarti kamu sudah bekerja sama aku tuh sekitar 1 tahun lebih ya. Nah, apa sih kekurangan aku sebagai seorang leader di matamu gitu? Mungkin satu hal sih Mbak Feni terlalu humble sama karyawannya. Jadi mungkin ya yang aku tanggepin, Mbak Feni terlalu humble sehingga kayak ada beberapa karyawan yang aku tanggepin ya terlalu apa ya, welcome banget sama Mbak Feni, sehingga nggak ada gap, iya, nggak ada apa, kayak nggak ada batasan ini antara karyawan sama owner. Jadi kayak terlalu akur, jadi kayak wis dianggap Mbak Dewi lah istilahnya gitu kan, kakaknya sendiri. Gitu. Itu bagus apa jelek? Kalau kamu bilang berarti itu kan kekurangan, berarti itu jelek. Why? Pertanyaannya kenapa itu menjadi jelek gitu? Kayak nggak terlalu menghargai gitu Mbak. Mungkin kayak terlalu disepelein. Saat until lo? Sampai sekarang? Ya. Oh ya? Ya, mesti kan aku nanggep menyimpulkan. Yang aku simpulin. Okay. Berarti apa sih? Nah, kalau itu kan tadi kekuranganku, berarti apa yang harus aku perbaiki nih sebagai seorang leader ataupun owner? Lebih tegas. Lebih tegas. Berarti aku selama ini kurang tegas nih sebagai seorang owner dan leader. Tegas sih. Sampai aku merinding. Lah gimana sih? Ini masalahnya di mana nih? Katanya tadi terlalu humble. Sekarang aku bilang aku berarti kurang tegas nih gitu. Ya istilahnya itu, Mbak. Lebih tegas lagi. Oh, lebih tegas lagi. Oke. Padahal kadang-kadang kalau aku sudah naik sedikit aja nadanya udah pada kenapa? Why? Ya enggak. Mungkin perubahan moodnya Mbak Feni lebih menakutkan. Oh, gitu. Kemarin ketika ngobrol sama Mita, dia bilang aku terlalu moody. Dia pengennya coba deh Mbak seharian nggak usah ngomelin, nggak usah apa, lihat sih kerjaan anak-anak seperti apa gitu. Dan kalau dari versimu pengen kamu aku lebih tegas lagi. Jadi nggak masalah tuh kalau aku ngomel-ngomel. Tergantung ngomelnya apa dulu. Misalnya ngomelnya gak sesuai dengan pekerjaannya kita, misalnya kita udah ngelakuin udah bener yang kerjainnya, terus diomelin ya kan salah tuh. Kecuali kita ngelakuin kesalahan. Misal dari segi penjualan ada yang salah kirim paket ataupun dari komplain customer kan salah tuh, otomatis kan Mbak Feni punya hak untuk ngomel, apalagi divisi admin. Apalagi ditanya di tugasnya admin kan lebih teliti lagi tuh. Pasti sama Mbak Feni di detail kan mestinya setiap tugas-tugasnya. Oh gitu. Oke, kalau itu kan tadi pertanyaanku selanjutnya adalah pernahkah aku marah tanpa sebab? Nggak pernah. Pasti ada, nggak mungkin nggak pernah, pasti ada. Dan kalau misalnya tiba-tiba diem, mikir kenapa? Gitu. Kalau aku diem, itu kalian mikir? Iya. Padahal sometimes aku mikir dengan persoalanku sendiri gitu. Kan Mbak Feni kemungkinan ya, misalnya kayak kena satu kena semua, biasanya kan gitu. Nggak semua problem, cuma kan kayak saling berpengaruh toh setiap ya kan pasti kalau aku misalnya ngomel sama penjualan, sebel sama penjualan kan berarti aku harus memanage emosiku. Berarti aku harus silent karena kan aku memang tipenya yang silent treatment. Ya kan? Jadi kenapa kadang akhirnya aku nggak nyapa atau apa ya karena takut kelepasan. Paham kan di sini ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak dulu kamu tahu bahwa aku tidak, kalau sekarang aku marah tuh pasti aku langsung marah. Kalian melakukan kesalahan langsung aku tegur dan sebagainya. Kalau dulu kan lebih kepada kebanyakan menurutku ya, ini pandanganku, aku terlalu banyak toleransi ke kalian gitu. Yang aku harap kalian menjadi mengerti gitu. Maksudnya kayak ya Mbak Feni nggak marah, ya udah aku perbaiki nih pekerjaanku gitu.
menurutmu mana nih yang mending aku tetap seperti ini, yang misalnya kalau lo salah ya salah, aku langsung ngomel dan sebagainya, atau yang kayak dulu? Yang kayak sekarang. Kenapa? Why? Kan enak tuh nggak pernah dimarahin. Apa ya mbak? Terlalu nyaman itu gak baik kan? Woi, asik bahasanya, terlalu Kita nyaman. perlu ada apa namanya hantaman dari luar biar kita itu sadar diri kesalahan kita sendiri. Tapi kan ada orang yang merasa ketika di seperti itu kan merasa bahwa aku udah kerja dengan benar, kenapa aku masih dimarahin gitu. Benernya bener dalam artian apa dulu kan misalnya kita udah kerja bener ya, tapi misalnya dikoreksi lagi sama owner kita, terus akhirnya ownernya mutusin kalau ada yang salah dikit-dikit kan kita nggak tahu kesalahannya yang apa. Berarti gini, berarti kamu harus memposisikan nih, berarti kan aku gini, aku dulu beberapa kali punya tim selalu berpikir bahwa ini kenapa ya timku seperti ini. Aku introspeksi diri, aku ukurannya sebagai seorang leader di mana, ya kan? Apakah aku terlalu santai, apakah terlalu ini? Tetapi ketika aku kerasin ya tetap sama aja gitu. Makanya aku bisa ya udahlah gitu. Karena menurutku kerja tuh harus nyaman. Kalau nggak nyaman juga nggak enak, nggak fokus dan sebagainya. Nah, kalau kamu sendiri gitu, menurutmu gitu, itu lebih enak ibaratnya kayak digembleng kayak tadi gitu, maksudnya kayak ya kalau lo salah lo salah gitu, ibaratnya kayak ya menurut lo laporan lo bener, tapi menurutku aku tidak, permintaanku tidak sesuai di sini, laporanmu tidak sesuai dengan apa yang aku minta, aku boleh nggak kira-kira marah sama kamu? Lebih ke ngarahin nih mbak. Oke. Mengarahkan mungkin ada yang kurang dari apanya ketimbang dimarahin. Soalnya kalau dimarahin kan tiap orang kan nangkepnya beda-beda. Dimarahin langsung kayak biasanya kan kayak ada si A si B, misalnya si A dimarahin dia langsung kayak ngedrop banget, berpikir depresi banget ya. Terus ada yang B si B, kalau misalnya ditegur atau dimarahin biasanya kan ada yang langsung berubah, oh aku salah ini kayak lebih introspeksi lah, fokus introspeksi ketimbang si A yang lebih menyalahkan diri sendiri gitu loh mbak. Tapi kalau kesalahan itu diulangin lagi gitu gimana? Masa kayak udah diarahin, udah dikasih tahu gitu, gimana nih sikapku seharusnya gitu? Astagfirullah, apot. Ya pertanyaannya kan begitu, ya kan? Ya digembleng terus ya mbak, sampai Digembleng. Tapi memang ada orang yang maksudnya dia memahami bahwa dirinya salah dan ingin tumbuh, tapi ada orang yang ya akhirnya menyalahkan bahwa apaan sih semua pekerjaanku kayaknya serba salah deh, ya kan? Jadi itu bisa dianggap dari dua sisi, kamu mengambil yang mana gitu, kamu yang mau bertumbuh untuk menjadi lebih baik, atau kamu berpikir bahwa ini kenapa sih laporanku salah mulu, ya kan? Tapi kan kita memang apa ya, kayak misalnya laporan ini kenapa belum ini, laporan ini diperbaiki di sini dan sebagainya, itu kan untuk mempermudah kita membaca laporan keuangan supaya kita aku sebagai seorang leader bisa apa ya, kayak memutuskan atau mengambil decision itu yang benar gitu, yang baik. Makanya semuanya tetap harus diolah dan sebagainya. Nah makanya kalau misalnya ibaratnya kayak aku tiba-tiba minta ini, tapi aku jarang loh sampai minta misalnya jam 4, jam setengah 5 minta laporan. Di target. Tapi kan nggak pernah tuh kayak misalnya jam setengah 5 ti aku minta ini, pokoknya hari ini selesai. Pernah nggak? Jarang kok. Emang pernah? Pernah tapi nggak sering banget, nggak sih, lebih sudah mau pulang. Masa sih? Pokoknya mungkin seminggu lah istilahnya, targetnya seminggu harus ini selesai. Dan itu pun masih molor ya Ti? Iya kan? Ya. Sampai mana masih molor mbak, belum selesai gitu. Evaluasi. Kalau gini, kalau kita ngomongin dodolan perjalanan sudah 1,5 tahun di sini kamu, itu pasti kamu sudah kenal karakter satu sama lain, ya kan? Yang versi sekarang, anak sekarang, tim sekarang. Oh yang gitu. Kalau yang dulu nggak ngerti. Yes. Gini aja Kak, pelajaran apa yang bisa kamu ambil ketika kamu berada di tim yang lama? Jangan terlalu ikut terpengaruh omongan salah satu pihak aja. Itu cinta. Ambil gimana? Kalau yang sekarang, yang tim sekarang apa mbak? Maksudnya? Ya apa sih yang bisa kamu ambil dari tim yang sekarang gitu? Lebih itu sih. Mungkin dari aku yang lebih tegas ke anak-anak. Wes, tegas ke anak-anak, wes. Oke. Tadi kan kamu yang bilang aku terlalu humble ya.
sebagai seorang leader ya ke anak-anak gitu. Menurutmu ketegasan seperti apa yang harus aku miliki gitu? Mungkin kayak menerapkan serius sampai ke anak. Selama ini aku perasaan aku serius santai loh. Sampai kalau lagi serius santai. Punishment ya seharusnya ya, lebih banyak punishment ya harusnya ya. Tidak. Loh, gimana sih tegas? Sebenarnya apa? Aku mau tanya. Sebenarnya gini, yang sedang jadi PR di aku tuh mikirnya adalah kenapa anak-anak disiplinnya kurang. Why? Pertanyaannya, kedisiplinannya, kebersihannya, terus sama satu lagi, nggak mudeng-mudengnya itu loh. Aduh, apalagi anak konten itu iya, enggak nggak nyampe otaknya ke sana. Heran aku. Mungkin kesadaran diri, apalagi yang kebersihannya mungkin kurang sadar. Mungkin dari lingkungannya, kayak misalnya iki bukan piketku loh, jadi aku angkat tangan, jadi kayak misalnya diserahin ke yang bagian piketnya, mungkin itunya sih Mbak, kurang sadar mungkin ya Mbak. Terus apa yang bisa bikin sadar gitu? Ya nggak ada sih selain dirinya sendiri yang sadar apa enggaknya, peka apa enggak. Mungkin misalnya ada sampah di depan, tak buat enggak apa ben enak dilihat mungkin ya. Aku mau tanya, kamu kalau makan di luar ya kan, kalau makan di luar nih kayak misalnya kamu makan di mana aja gitu, kamu tipe orang yang kamu ngebersihin sendiri itu tempat makanmu, sisa makanmu, atau kamu tinggal gitu aja? Tipe pertama, bersihin kan. Seharusnya itu berlaku ketika kamu di mana aja. Kayak misalnya kalau ke kantor kotor pasti akan ini yang piket siapa dan sebagainya. Harusnya seperti itu dong. Kesadaran diri sendiri Mbak, balik lagi. Kan ada yang kayak bodo amat ngasih sampah seberantakan apapun, kan ya duduk tugasku ngapain bersih-bersih kan istilahnya gitu. Berarti kalian belum punya rasa memiliki ini kantor. Ya kan? Kalau kalian sudah merasa memiliki ini kantor tuh kayak apa aja juga kayak sayang banget gitu. Kantor ya. Oh ya udah deh gitu. Atau misalnya ini Aktiva jangan kayak gini dong, nanti rusak gitu kayak gitu. Jadi rasa memiliki. Menurutmu gimana caranya menumbuhkan rasa memiliki itu? Kau digaji, jadi kan lebih paham. Apa ya Mbak? Paham. Padahal kan sebenarnya gini. Kalau misalnya kerja, menurutku tuh jangan asal kerja. Yang selalu aku bilang ke kalian gitu. Kalian ambil ilmunya, kalian ambil kebersamaannya dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu nanti di belakang atau di future. Kalau di belakang, di future itu kamu jadi apa, aku jadi apa, teman-temanmu jadi apa. Apakah yang kamu nggak sukain nantinya justru yang nantinya suatu saat akan menolong kamu ketika kamu susah, atau sebaliknya, kita nggak pernah tahu. Kita we never know gitu. And then apa sih yang sebenarnya harus aku sebagai seorang leader, gimana caranya supaya anak-anak tuh bisa kayak memiliki gitu. Padahal aku selama ini sebagai seorang owner kayaknya udah open banget ke kalian soal keuangan, soal apapun itu adalah salah satu cara aku untuk kalian mengerti bahwa perusahaan itu kondisinya seperti ini. Yuk kita bareng-bareng, yang selalu aku bilang bahwa kita tuh berada di satu kapal yang sama untuk berusaha untuk mewujudkan mimpi kalian bareng-bareng. Misalnya gini nih ya, aku ilustrasikan. Misalnya nih kapal itu mau menuju ke Jakarta ya kan, ke Jakarta. Ada Reza mau ke misal ke Tanah Abang, kamu mau ke Tangerang, kamu mau ke ini, tapi kita berada nih untuk kesananya bareng. Paham nggak? Paham nggak sampai di sini? Nah ini yang sebenarnya PR tersendiri buat aku sebagai seorang owner, untuk gimana caranya memahamkan kalian bahwa ini ya punya kalian, tidak punya aku aja, dan sebagainya. Mengarahkan kita tujuannya kemana? Nah makanya sometimes tuh kalian tuh gini, ada rasanya aku memang kalian timku ya, aku memperlakukan kalian sebagai tim, tapi ada saatnya aku memperlakukan kalian sebagai adikku gitu. Seperti halnya kayak kemarin, impianmu apa, tolong dong gini, itu adalah wujud kepedulianku terhadap kalian untuk mencoba berusaha untuk mimpi kalian apa, yuk kita capai bareng-bareng kayak gitu. Oke, kita agak sedikit ngomongin deep nih ya. Ngomongin agak sedikit deep nih gitu. Kalau menurutmu kamu kerja tuh untuk apa sih? What for?
buat memenuhi kebutuhan keluarga. Just it itu Iya. Buat memenuhi diri sendiri belum bisa ya. memenuhi keluarga. Oh, berarti kamu setiap bulan ngasih orang tua? Yes. Oke. Boleh aku benerin sedikit gak? Itu nggak salah. Tapi kalau kamu berpikirnya kerja hanya untuk memenuhi kebutuhan orang tua, kebutuhan keluargamu, and then kamu yang akan kamu rasa cuma capek. Benar. Ya. Mama. Tapi kalau kamu membuat sebuah pekerjaan setiap pagi itu kamu kerja, pertama kamu berpikir bahwa kamu akan membahagiakan, bukan memenuhi, membahagiakan orang tuamu, keluargamu, ya. Terus kamu juga belajar di sini, itu akan menjadi lebih rileks menurutku. Beda niat berarti Beda niat. Kalau kamu cuma ibarat kayak kalau kamu karena aku mau memenuhi kebutuhanku, kamu fokusnya ke beban nih. Iya benar-benar. Bener kan? Tapi kalau kamu aku sayang nih sama orang ini, aku sayang sama keluargaku, and then aku kerja buat bisa bantu mereka buat tersenyum. Paham nggak Sabil? Dan aku di sini juga bisa belajar dari segi mental, dari segi pengetahuan atau apapun itu yang ada akhirnya impactnya adalah di orang yang ingin aku penuhin kebutuhannya itu karena aku pengen mereka bahagia. Bisa di ini nggak different nggak menurutmu? Beda, gitu beda. Ya Beda kan? tujuan, beda effort. Ya menurutku sih gitu. Jadi kalian harus temukan dulu apa tujuan kalian. Kalau kalian tadi bilang hanya ya kerja untuk memenuhi kebutuhan, pasti akan capek banget menurutku. Itu yang aku rasain dulu. Cuman kalau sekarang kenapa lebih enjoy dengan kerja yang menurutku tuh di luar batas jam kerja gitu, itu karena aku enjoy, aku happy ketika misalnya aku punya uang seberapapun aku bisa ngasih orang tuaku dengan ibaratnya kayak ya ada lah gitu. Tapi menurutku itu ketika dia happy itu kayak aku juga happy gitu. Jadi capeknya tuh hilang. Ya kayak kamu kalau bisa punya uang sedikit aja lah, kamu beliin ponakanmu es krim, and then dia bahagia, happy nggak kamu? Ya kan? Gitu sih. Terus habis itu dari kita ngomongin dari kamu kan tahu ya beberapa kasus yang ada di kantor ini, ya kan? Iya kan? Menurutmu itu aku yang bodoh atau aku yang terlalu positive thinking atau aku yang terlalu apa sih sebenarnya? Yang kedua, Terlalu positive thinking. Like what? Cerita dong, pasti sedikit aja, nggak ada ini, maksudnya kayak apa sih yang membuat aku terlalu jelek untuk berpikir positive thinking? ya karakter orang lain kan terlalu nggak mungkin dia kayak gini, mungkin dia kayak gini, mungkin ada hal alasan tersembunyi, mungkin terlalu menduga-duga yang ke positif ya Mbak. Wow. Padahal ya ada negatifnya. Dari satu kasus ya, kamu sudah tahu ada satu kasus ini sampai yang ibaratnya kayak uang kantor ke bawah gitu ya, ya kan? Itu aku dulu berpikirnya begini, itu uang dititipin ke aku dari Tuhan. Ada yang pinjem, ya udah aku pinjamkan, ya dengan basic trust. Terus itu apa Mbak? Kepercayaan. Oke. Ya, kepercayaan. Karena aku yakin apapun yang aku lakukan based on Tuhan, based on God gitu, aku yakin bahwa ketika kamu berbuat gak baik sama aku kan punya Tuhan ya. Yang tidak terima tuh Tuhan, bukan aku. Jadi aku tuh selalu based on-nya adalah aku tidak akan membalas orang yang pernah nyakitin aku dengan tanganku sendiri, karena aku yakin Tuhan Maha Adil dan Maha Tahu. Makanya kenapa aku terlalu positive thinking. Aku selalu mengandalkan Tuhan di segala hal yang aku lakukan gitu. Ya, it's good, bener, it's good gitu. Tapi ternyata ada hal-hal yang seharusnya akhirnya aku berintrospeksi diri bahwa lo dikasih otak sama Tuhan nih ya, akal. Ya you pikir, you thinking gitu. Kenapa
supaya hal itu tidak terjadi. Kamu boleh mengandalkanku, misalnya ya ini berarti kayak Tuhan bilang boleh lo ngandalin gue gitu ya, karena memang gue yang menciptakan semuanya, tapi kamu gue kasih akal lah, you thinking dulu deh, paham nggak? You thinking dulu kalau kayak gitu ini enggak kayak gitu. Oke, Dadalan tuh ngapain, jualan apa sih, Ti? Selain jual hijab, kita jual sajadah, peci, itu juga ada sarung, itu juga kita juga restock Al-Quran, ya, tasbih, terus jarum pentul, ciput. Selain hijab. Oke, kalau lokasinya di mana? Kalau mau beli langsung? Kita ada di area Surabaya, Jawa Timur. Terus untuk alamatnya kalian bisa search di Google Dodolan Store Hijab. Nah, di situ muncul toh alamat detailnya Dodolan Store. Iya, apa mana alamatnya? Ada nggak hafal dia? Apa? Iya. Jalan Medawi Utara, Gang 8, A nomor 19. Oke. Kalau mau jadi reseller gimana, Ti? Minim pembelian 5 pieces. Bisa campur ya? Bisa, random. Campur produk boleh? Bisa. Campur warna boleh? Bisa. Ada Oke. harga tersendiri kok di situ. Penutupan nih. Satu kalimat satu nama ini terus kamu sebutin sifatnya, nggak afdal kayaknya. Mulai dari Elisa. Kalem, tegas, pengertian. Wes. Merina. Kocak, aneh, terus lugu, terus ceplos-ceplos. Wardah. Asik, terus kocak juga anaknya, terus sama kalem sih menurut aku sih. Oke, terus habis Wardah, Mita. Mita, mungkin dia itu apa ya namanya? Mita, apa ya? Aneh, kocak. Maksudnya dia itu kayak kalem-kalem gimana gitu loh. Fendi. Pendiam, Reza. biasa sih. ya biasa. Apa ya Reza? Ya biasa, nggak ada apa ya? Karakter ya. Iya, karakter. Pekerja keras. Yes. Kerja keras emang enggak rasanya deh. Jam 5 pulang kok. Jam 5 tenggo loh. Kan dia on time sesuai waktu kan, jam kerja 5 tetap pulang. Otomatis kan dia paham waktu. Cilik. Terus Disiplin waktu. Iya, di sini waktu. Siapa lagi? Delas. Ya aku kan Delas. Mbak Feni, tegas, terus baik, berpengertian, terus apa ya? Kayaknya pers deh. Suka ngarahin gitu. Oke. Udah terlalu panjang ya kita ngomongnya ya. Kita udah terlalu panjang, jadi kita tutup aja Pusdo kali ini. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai selesai ya kan. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.